Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode ke-20 kita kali ini Sobat Sehat, kita mau bahas-bahas tentang impaksi nih ya, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa spesial, pasti sudah banyak yang kenal ya Sobat Sehat RSSA. Beliau adalah Dr. Gigi Hirzi Asdiaksa, spesialis bedah mulut dari instalasi Gigi dan Mulut. Selamat datang Dr. Hirzi. Selamat datang. Hai Sobat Sehat RSSA. Dokter, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Dr. Hirzi ya. Tahun kemarin kita sudah pernah bahas-bahas, tapi untuk siaran radio kita kali ini tentang podcast tentang impaksi. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang kita kan memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ya dokter ya. Untuk temanya tahun ini tuh apa sih dok? Kalau tema yang diambil tahun ini itu kalau dari 2024 tuh a happy mouth is a happy body. Jadi di dalam mulut yang happy, yang senang itu terdapat jiwa yang juga sehat. Asik, mantap. Kalau mau jiwa sehat, giginya juga harus sehat. Oke, analoginya kayak gitu sih Sobat Sehat RSSA ya. Nah, kalau tadi kan kita memang mau bahas tentang impaksi, cara pencegahannya dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong nih, impaksi itu yang kayak gimana sih dok? Jadi gini, kalau kita mau ngebahas a happy mouth is a happy body, jadi kita juga harus menjaga namanya kesehatan gigi dan mulut kita. Karena saya di bidang bedah mulut, salah satu faktor yang paling sering menyebabkan gigi nggak nyaman, sakit dan sebagainya itu adalah impaksi. Nah, apa itu impaksi? Makanya kita hari ini bahas tentang impaksi. Apa itu impaksi? Impaksi itu adalah gigi paling belakang atau gigi geraham yang tidak muncul karena kekurangan ruang. Jadi ruangannya kurang, entah atau ada hambatan tulangnya atau ada jaringan lunak yang menutupinya. Itu kalau sakit, waduh, gak bisa ditahankan. Makanya kadang-kadang orang itu mengeluhkan sakit gigi itu hebat banget, bahkan terkadang bisa ada yang sampai vertigo gitu, juga ada. Saking sakitnya sampai bikin pusing gitu ya dok ya. Gitu. Berarti impaksi ini namanya gigi bungsu nggak sih dok? Benar. Yang giginya yang tidur gini ya posisinya ya? Kalau kita ngomongin bahasa awam, impaksi itu ya gigi bungsu yang paling belakang itu. Kadang-kadang memang orang taunya gigi itu miring seperti ini. Cuma apakah impaksi semua miring? Enggak juga. Kadang-kadang yang lurus gini pun juga bisa menyebabkan sakit. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, ada yang tertutup gusi doang, ada yang tertutup sama tulang. Kalau misalkan dia tertutup gusi, kadang-kadang nih seperti ini nih. Nah, ada sisa makanan yang masuk dia nggak keluar. Nah, itu sakitnya bisa luar biasa, bisa bengkak, bisa infeksi. Bahkan akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget kasus impaksi dan dia sampai abses, sampai bernanah gitu. Jadi sampai bengkak di sini isinya nanah semua. Ya karena impaksi itu. Makanya kalau kita mau ngomongin tentang kayak tadi Hari Kesehatan Gigi Nasional, kita ngomongnya happy mouth is a happy body. Kalau misalkan badan kita mau oke, ya giginya harus sehat gitu. Karena kalau sudah infeksi, sudah itu kita bisa demam, bahkan terparahnya itu bisa sampai menyebabkan kematian kalau terparahnya gitu. Oke, jadi memang parah banget ya Sobat Sehat RSSA gitu ya dok. Kalau kita mau bilang parah ya parah. Nggak diobatin. Ya, kalau kita mau ngomongin parah ya parah-parah nggak parah. Kadang-kadang kalau misalkan kita biarkan, orang itu kan kalau nggak sakit nggak ke dokter, kalau sakit baru ke dokter. Bener. Kalau misalkan dibiarkan ya bisa sampai parah, cuma lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, penyebabnya sendiri apa sih dok? Kok tiba-tiba bisa impaksi? Apa memang karena faktor usia, jenis kelamin mungkin yang mempengaruhi? Jenis kelamin, dulu waktu saya sekolah ya itu ada pembahasan semakin modern manusia gigi belakang nggak tumbuh. Nyatanya sekarang pasien ada-ada aja ya? Ya, pasien kita itu lebih banyak itu pasien-pasien muda, usia 20, 17, itu banyak banget usia-usia segitu. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa, kadang-kadang itu pencampuran antara orang tua. Misalkan nih orang tuanya rahangnya yang cowok besar, rahangnya kecil, dari ibunya giginya besar-besar. Artinya kan ruangannya jadi kurang, karena kan perpaduan genetik itu juga bisa gitu. Jadi memang lebih ke
genetik ya dok ya? Ya Perpaduan kita gitu. bisa bilang genetik juga bisa. Cuma kadang-kadang letak dari anatominya juga salah, letak benih giginya salah, itu juga bisa menyebabkan faktor itu impaksi. Karena impaksi itu kalau kita bilang memang gigi bungsu, tapi tidak menutup kemungkinan impaksi itu bisa juga di gigi taring, di gigi sebelum taring, premolar namanya, itu juga bisa menyebabkan impaksi. Ada juga gigi seri kita tuh beberapa pasien juga ada yang nggak keluar di dalam, dan itu namanya impaksi juga. Cuma yang memang banyak kasusnya adalah impaksi gigi bungsu yang paling belakang gitu. Jadi nggak mesti yang di belakang aja, dimanapun bisa aja gitu ya. Ya, cuma yang sering menyebabkan keluhan biasanya gigi yang belakang. Gitu. Berarti otomatis bukan karena faktor usia dan nggak semua orang itu mengalami impaksi dalam hidupnya. Benar gitu nggak dok? Benar, karena kalau misalkan ruangannya cukup, biasanya pasiennya juga nggak ada keluhan, Cuma kalau misalkan pasien-pasien usia muda biasanya gitu, yang sering tuh yang tadi tuh, jadi kayak ada gigi, ada gusi, ketutup, gak keluar, makanannya masuk, nyelip, sakit. Atau bisa juga yang lebih ekstrim lagi, dia miring gini, yang tadi Evelyn bilang miring gini, itu dia dorong depannya, jadi depannya jadi lobang. Nah, padahal kan ini harus diambil dulu. Lebih kebanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai kita telat periksa ke dokter gigi. Kalau kita ngomongin ke dokter gigi kan 6 bulan sekali ya idealnya. Makanya itu kita harus cek follow up rutin dan sebagainya. Kenapa? Jangan sampai telat. Jadi ketika ini miring seperti ini, jadi gigi depannya akhirnya harus diambil juga, kan sayang. Gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang kita makan tuh sampai geraham nomor 2 saja. Jadi geraham 3 itu kalau misalnya itu geraham tambahan. Kalau misalkan nggak perlu, ya lebih baik diambil. Cabut-cabut aja gitu mungkin ya dokter ya. Gitu, cuma ya sesuai keluhan. Oke. Nah kalau gejala yang dirasain pasiennya ini dok, pasti kan sakit ya. Selain itu? Gejala-gejala impaksi itu banyak. Beberapa tadi sudah saya bilang, ada pasien tuh vertigo 15. Ya. Yang saya ekstrim itu dia vertigo 15 tahun, udah berobat ke dokter, itu minum obat dan sebagainya, ternyata dia memang pencetusnya itu dari gigi. Bisa juga, tapi bukan gigi itu pasti vertigo, enggak. Maka faktornya banyak, itu nanti dokter Sarah yang berani menjelaskan ya. Cuma waktu itu kebetulan dapat kasus yang seperti itu, jadi dia vertigo hebat 15 tahun. Akhirnya waktu itu dia pencetus sakit gigi. Setelah giginya kita ambil, kita operasi, sampai sekarang vertigo itu nggak pernah kumat. Sampai ternyata gara-gara satu biji gigi itu aja ya. Waktu itu sih dia kebetulan ada 4 gigi bermasalah ya gitu. Berarti semuanya dong dok, atas bawah kanan kiri ya? Empatnya kanan bawah atas kiri diambil. Langsung diambil. Gitu. Cuma waktu itu memang dia ada keluhan. Cuma kalau misalkan nggak ada keluhan sih nggak diambil, nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Itu kok bisa sampai selama 15 tahun mungkin baru merasakan sakitnya di tahun ke-15 atau gimana tuh dok? Kalau cerita dari pasiennya sih dia bilang ya ada sakit gigi, cuma ya sudah sakit terus minum obat gitu. Cuma waktu itu dia sakit banget sampai vertigonya gak kuat, baru kita baru periksa, harus kita operasi. Baru parah banget, baru nah, periksa kayak gitu ya sobat sehat ya. Benar, rata-rata itu orang datang itu kalau sudah parah. Kalau misalkan masih beda-beda dikit, udahlah nggak sakit, ya sudah biarin. Kayaknya aja, kebiasaannya gitu. orang-orang Indonesia ya, mungkin mungkin kayak gitu. Gitu. Nah itu kan tadi kan memang parah banget, baru dicabut empat-empatnya pasiennya dokter Hirzi tadi ya. Kalau misalnya ada kasus yang sama itu emang 4 gigi itu harus dicabut secara bersamaan atau gimana dok? Karena kan setiap pasien punya range kesakitannya beda-beda ya. Kayak dicabut satu kayak aduh nggak kuat lagi kayak gitu kan. Standing lah besok gitu. Gimana nih dok? Jadi kalau misalkan mau diambil langsung 4 atau sesuai keluhan, rata-rata sih saya sesuai keluhan ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang sakit kan nggak semua orang bisa langsung 4. Tapi kalau misalkan bius total terkadang langsung 4. Tapi kadang-kadang kan kalau kita ngomongin era sekarang kan banyak era BPJS ya. Bukan BPJS juga itu, dan memang harus sesuai keluhan. Kalaupun tidak ada keluhan nggak boleh kita ambil. Kalau ada keluhan baru kita ambil seperti itu. Tapi kalau misalkan itu ya memang harus rutin cek ke dokter gigi. Karena kalau misalkan ada apa-apa kita bisa antisipasi gitu aja sih. Jadi apakah harus langsung diambil 4? Ya belum tentu. Misalkan 1 dulu diambil juga nggak apa-apa, karena kan itu bisa dikerjakan dalam bius lokal, bisa dikerjakan dalam bius total. Gitu. Rata-rata orang tuh takut mau cabut karena sudah serem, operasi kecil gitu, serem banget sih. Iya, namanya operasi labelnya udah pasti pembedahan apa ini gitu ya. Berarti yang namanya impaksi selalu harus di operasi atau memang ada
cara lain, Dok? Impaksi itu tergantung tumbuhnya ya. Kadang-kadang dia ada tumbuh miring. Kalau tumbuh miring itu rata-rata pasti diambil. Tapi itu pun tergantung dari gigi-gigi depannya, gimana susunannya dan sebagainya. Kalau misalkan dia tumbuhnya lurus, cuma ada gusi yang nutupin, ada salah satu opsinya itu namanya, dia kan penyakitnya namanya operkulitis. Jadi ada gusi yang menutupi di atasnya. Kalau misalkan ruangannya memang cukup, biasanya dilakukan operkulektomi. Jadi cuma dibuka gusinya aja biar giginya bisa tumbuh oke. Ya, cuma kalau miring dan dia mendesak ke depannya, lebih baik memang diambil. Gitu. Oke, jadi pilihannya memang ada dua itu tadi gitu ya, dokter ya? Ya, opsional sih itu. Kadang-kadang operkulektomi itu juga bisa dia recurrent. Jadi dia bisa berulang-ulang kembali. Makanya beberapa itu lebih baik diambil, kecuali ada gigi depannya yang hilang harus sebagainya, kita mau merawat dan sebagainya, ada perawatan lanjutan untuk ortodonsia, kawat gigi, itu baru kita pertimbangkan itu. Tapi selama gigi yang lain bagus dan yang bermasalah cuma yang miring saja, lebih baik diambil gitu. Karena kalau contohnya saya 4 pati udah saya ambil karena saya nggak mau resiko, jadi sekarang ya nggak ada masalah. Walaupun dokter Hirzi merasakan nggak sakit, diambil semuanya? Waktu itu saya ngerasa sakit yang bawah kanan kiri, cuma yang atas karena, jadi kalau misalkan yang bawah diambil, terkadang yang atas juga saya edukasi pasien untuk diambil. Kenapa? Karena kalau misalkan yang bawah diambil, yang atas enggak, nanti lama-lama kan ngegigit ke pipinya. Beberapa kemarin teman-teman di Sevalma juga konsultasi ke saya, di pipinya itu jadi ada benjolan, jadi sariawan karena itu kedesak sama gigi atasnya. Jadi lebih baik memang diambil karena kita jadinya makan tuh sampai ilham nomor 2 aja udah cukup. Gitu, oke. Nah, kalau misalnya ada kasus pasien yang itu tadi, Dok, bahkan mungkin sampai 15 tahun baru merasakan pening sampai vertigo terus baru cabut gitu ya. Ada pasien yang memang merasakan kerasa nih ada gigi bungsu, kerasa memang gitu. Sakitnya tapi hilang, ada, mungkin karena obat itu tadi, kasusnya seperti pasien yang tadi. Gimana dong itu, Dok? Kalau misalkan gitu, sebaiknya kalau memang sudah ada keluhan lebih baik diambil. Kenapa? Karena itu akan hilang timbul. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan lebih baik memang diambil. Kenapa? Kalau enggak, kalau kita biarin, kita tunggunya jadi sampai parah, nanti malah repot, dia bisa infeksi, dia bisa ngedorong gigi depannya bisa lobang, akhirnya harus dicabut dan sebagainya, harus perawatan dan sebagainya, kan jadi lebih ribet. Jadi kalau misalkan memang gigi belakangnya mulai ada gejala sakit atau keluhan, lebih baik segera diambil. Tapi kan itu tidak emergensi, urgensinya nggak ada, cuma memang harus segera diambil. Makanya rata-rata operasi gigi bungsu itu kita lewat penjadwalan karena memang tidak ada emergensinya, kecuali impaksi terus dia menyebabkan bengkak sampai isunya nanas semua banyak, itu memang harus segera dioperasi, benar gitu Evelyn. Jadi memang tiap orang kan range sakitnya juga beda-beda ya, benar. Mungkin ada yang minum obat terus berbulan-bulan itu nggak kerasa loh, Dok. Ya. Bisa gitu. Terus baru tahun depannya nih baru kerasa lagi. Itu ya tetap kayak gitu ya, Dok? Iya, banyak kalau kita ngomongin gitu, banyak banget yang kayak gitu. Mungkin Evelyn dong temukan gigi bungsu? Ketahuan deh. Jadi rata-rata orang gitu. Dok. Iya, minum obat, sembuh, nggak periksa lagi. Datang berikutnya sudah semakin parah gitu-gitu. Jadi kalaupun ada keluhan sebaiknya segera konsultasikan ke dokter gigi, dan seperti kita bilang di awal tadi, ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Jadi nggak ada salahnya kita hanya sekedar periksa dan sebagainya, hanya untuk melihat. Dan biasanya kalau memang kita impaksi, biasanya sebelum kita tindakan dan sebagainya kita harus ronsen dulu sih, ronsen gigi. Namanya panoramik gitu, jadi biar kelihatan tuh masalahnya apa aja dan sebagainya gitu. Oke. Nah kalau dari cara pencegahannya supaya kita nggak impaksi, Dok, ada nggak sih? Pencegahan. Soalnya kan genetik. Mungkin agak mungkin ini nggak sih, Dok, ngaruh nggak sih? Kita kan kalau waktu kecil nih kita ada gigi tumbuh ini, terus mau tumbuh berikutnya kan kayaknya harus dicabut atau enggak? Kalau nggak dicabut kan kayak nyinggol. Ya overlap gitu. Ya benar. Nah, gitu nggak sih, Dok, caranya? Kalau waktu kecil itu agak susah ya, karena kalau impaksi itu kita ngomong tentang benih gigi, kita nggak bisa pastikan benihnya di mana. Itu pun gigi yang paling belakang soalnya toh. Kadang-kadang kalau misalkan yang depan kalau gigi-gigi yang depan masih bisa kita atur dengan perawatan preventif. Ada nanti dokter dari gigi anak sama dokter ortodonsia, itu mereka punya kompetensi untuk mengatur gimana caranya biar gigi itu bisa rapi. Jadi waktu kecil itu ada nanti rantai lepasan dan sebagainya gitu. Cuma untuk gigi belakang rasanya saya kok belum tahu ya ada yang bisa diatur biar dia nggak impaksi gitu. Saya nggak ada. Memang
akhirnya akan jadi banyak orang yang impaksi sih, kayak gitu sih. Semakin ke sini semakin banyak gitu dok ya? Iya, awalnya saya pikir nggak ada, ternyata ya Ada-ada antrian aja. operasi juga pasti panjang gitu-gitu. Di rumah sakit manapun pasti impaksi akan sangat banyak keluhan itu gitu. Tapi rata-rata sih di Indonesia itu yaitu datang itu sudah depannya bolong karena kedesak, sudah itu. Udah Jadi parah banget baru bener, periksa gitu ya. Yang apa namanya, yang datang cuma miring sakit terus kita ambil depannya masih oke tuh ya jarang banget. Jarang banget sih, hampir jarang, kecuali dia bener-bener yang well educated ya. Ada aja, ada, cuma jarang banget sih. Rata-rata depannya udah bolong jadi keluhan sakit gitu-gitu sih. Misalnya makanan kan juga sering nyelip ke sana. Kalau saya dulu karena sering nyelip makanan makanya saya ambil. Oke. Kalau impaksi itu apa emang giginya itu empat-empatnya itu dok? Impaksi juga gitu? Enggak juga. Kadang-kadang beberapa pasien itu ada yang tumbuhnya yang kanan miring, yang sini lurus juga ada. Makanya kalau kita itu ya sesuai keluhan saja, tidak semua harus diambil, yang harus. Tapi sebaiknya memang kalau dia mengganggu memang lebih baik diambil. Diambil aja. Oke dokter Hirzi. Nah kalau caranya pasien berobat ke ini bedah mulut gitu dokter, mungkin merasa udah mulai cenut-cenut giginya itu kemana dulu dok alurnya gitu? Ini alur apa nih? Alur BPJS atau alur umum? Alur mungkin ke mana dulu? Tadi kan ada foto, harus foto dulu Lebih alur secara umum lah ya. Oke. Kita harus foto dulu nih yang pertama. Jadi kalau misalkan foto dan tidaknya itu nanti tergantung hasil pemeriksaannya. Cuma kalau saya pribadi, saya pasti menyuruh pasien itu untuk ronsen dulu, karena kita biar tahu, karena kan tindakan operasi itu pasti ada resikonya, masih ada resiko operasinya pasti ada. Jadi nanti kita jelaskan resiko-resikonya apa saja, itu kita jelaskan juga. Cuma rata-rata kalau memang ada keluhan giginya miring dan sakit sampai pusing, sampai infeksi, sampai nanah, lebih baik cek dulu ke dokter gigi dulu, baru nanti biasanya kita buatkan pengantar untuk ronsen. Karena kalau ronsen duluan, apa yang mau di ronsen kita nggak tahu penyakitnya gitu. Oke, jadi alurnya kayak gitu ya sobat sehat RSSA ya. Nah dokter, kalau misalnya nih pasien udah operasi, tadi kan ujungnya memang operasi gitu ya, itu apa dok yang dirasain si pasien? Mungkin sakit giginya, sakit ininya, jarum ya istilahnya. Iya. Mereka itu merasakannya selama berapa hari itu? Oke. Recovery-nya. Kalau setelah operasi itu kadang-kadang orang tuh takut setelah operasi bengkak dan sebagainya. Iya gitu. Bengkak dan tidak bengkak sulit makan. Bengkak dan tidak bengkak itu tergantung mungkin tekniknya juga ya. Mungkin tergantung tekniknya dan seberapa banyak tulang yang dikurangin, karena kan itu kadang-kadang kan dia tertanam dalam tulang dan gusi. Tergantung jumlah tulang yang dikurangin, besarnya tulang yang dikurangin itu bisa menyebabkan bengkak juga. Tapi kalau kita ngomongin bengkak itu pasti ada bengkak. Kalau nggak operasi nggak bengkak namanya dukun kita toh. Jadi kalau operasi itu pasti, pasti ada bengkaknya. Cuma bengkaknya minimal atau maksimal itu aja. Makanya kita kadang-kadang kalaupun bengkak kita bisa tekan pakai obat satu atau dengan instruksi-instruksi. Contohnya misalkan kayak dikompres es gitu-gitu, makan yang lunak dulu. Tapi rata-rata sih pasien-pasien saya sih hari kedua, hari ketiga udah bisa makan biasa. Tapi balik lagi tergantung individu pasiennya sendiri. Kadang-kadang ada yang manja, ada yang aduh gak mau makan dan sebagainya, itu malah memperlama penyembuhan. Karena kalau kita dengan makan, dengan ngobrol, dengan apa, itu bengkaknya justru malah berkurang karena otot-otot yang ada di sini semua bekerja. Nggak kaku istilahnya gitu ya dok. Bener, makanya kalau infeksi, kalau misalkan bengkak itu dia akan, kalau kita ngomongin normal ya, dia akan terus membengkak sampai hari ketiga, bahkan ada yang bisa sampai hari ketujuh, tapi harusnya setelah hari ketujuh dia akan turun gitu. Tapi kalau misalkan setelah operasi dia bengkak, ya harus segera cek ke dokter yang awal operasi tadi, takutnya bisa jadi infeksi. Kenapa? Kadang-kadang kan kita makannya bisa keselip, kita terlalu antusias makan, jadi giginya udah nggak sakit, kita mau makan bebas, akhirnya keselip makanan juga bisa. Jadi memang butuh ada evaluasi. Makanya rata-rata sih pasien kami sih di Saiful Anwar sini rata-rata kontrol seminggu setelahnya, pun setelah seminggu pastinya rata-rata biasa, udah makan biasa-biasa aja gitu. Udah aman-aman aja, udah nggak ada yang ngerasain keluhan kayak yang awal ya dok. Makanya cuma rata-rata kadang-kadang juga ada yang masih sakit. Kalau kita ngomongin tentang operasi gigi bungsu, efek terburuknya, terjeleknya itu adalah ada nanti saraf di sana, dan saraf di dekat gigi yang paling belakang itu
itu yang bisa kesenggol atau bisa terputus waktu kita operasi. Ya kadang-kadang beberapa pasien bisa merasakan kayak di sini kebas gitu. Cuma kalau misalkan cuma hanya tersenggol, biasanya dia akan pulih seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya kita tambah dengan obat-obatan atau kita bisa konsul ke fisioterapi, jadi multidisiplin. Cuma itu bisa terjadi nggak yang perot, nggak yang ngiler gitu, nggak cuma secara estetika sih nggak mengganggu, cuma ya. rasanya aja yang rada aneh gitu. Beda, Cuma gitu. itu pun kalau kasusnya bener-bener dalam banget. Jadi kasusnya kan memang ada beberapa klasifikasi tentang hipaksi ya. Kalau misalkan dalam banget itu potensinya tinggi banget. Jadi kalau dari segi wajah ya dok ya, otomatis nggak berubah ya dengan adanya operasi hipaksi mungkin 4 gigi ini gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kalaupun berubah ya nggak signifikan lah. Kalau nggak yang sampai tirus banget. Soalnya kita ambil lemak yang di pipi lalu mungkin bisa itu. Tapi kalau bisa operasi gigi aman. Tapi beberapa pasien tuh pasti mengeluhkan kayak ada, kan tergantung balik tadi tergantung tulang yang dikurangin. Kadang-kadang pasien ada rasa kayak benjol gitu, ya apa itu penyembuhan normal aja. Tapi ya nggak sampai merubah estetika wajah jadi gimana gitu, nggak sih harusnya gitu. Oke dokter, tadi kan kita sudah bahas banyak tentang operasi gigi bungsu. Nama lainnya apa sih dok? Kalau kita ngomongin nama tindakannya itu adalah odontektomi. Jadi odontektomi itu pengambilan gigi geraham yang paling belakang. Apapun sih yang impaksi itu namanya operasinya odontektomi. Jadi pengambilan gigi bungsu itu kita ambil, kita operasi, namanya odontektomi. Itu pengambilannya namanya. Jadi misalkan nanti kalau orang-orang kadang-kadang orang bilangnya OD itu odontektomi, juga ada yang OD singkatannya bilang, ya, ada yang juga bilang OD, ada yang bilang operasi, ada yang bilang OD, ya sama-sama lah. Tapi nama tindakannya sih odontektomi, jadi pengambilan gigi bungsu gitu. Gigi yang impaksi, Impaksi nggak harus yang geraham aja ya? Nggak harus yang geraham. Semua impaksi aja. Kadang-kadang kalau misalkan gigi impaksi pun ya nggak tergantung lokasinya. Kalau misalkan gigi taring yang impaksi, ya nggak semua juga harus odontektomi. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita mau merawat pakai kawat gigi, itu bisa ditarik juga dari atas ke bawah pakai kawat gigi. Nah itu biasanya nanti kita bedah mulut bekerja sama dokter ortodonsia atau kawat gigi. Gabungan ya dok ya berarti? Ya multidisiplin lah kalau itu gitu. Oke dokter Hirzi, ada yang mau disampaikan ke Sobat Sehat mungkin supaya lebih aware ya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional kita ini? Ya sesuai dengan tema Hari Kesehatan Gigi Nasional itu kan happy mouth is a happy body. Jadi kalau kita mau menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, insya Allah sih tubuh kita juga akan sehat. Masalahnya kan orang kalau sakit gigi itu kan nggak bisa makan, dan orang sakit gigi itu sakitnya banget toh. Dan kadang-kadang orang yang diskriminasi itu orang sakit gigi ada nggak pernah dijenguk. Sakit masa? Iya juga ya. Iya. Kenapa saya nggak pernah kepikiran? Sakit mas sama sakit gigi sakit mana? Sakit gigi, sampai pusing, sampai benar sakit makan minum obat mah. Saya kaki kita kan kadang-kadang kalau sakit gigi kita minum obat sekali juga belum tentu reda gitu. Benar kadang-kadang mungkin orang-orang ngelihatnya alah sakit gigi aja gitu nggak tampak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menjaga kesehatan, ya memang kesehatan gigi itu harus dijaga dengan baik. Makanya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali itu harus. Itu anjuran dari kita itu memang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar kita periksakan. Terus kalau misalkan gigi kita nggak sakit, kita makan enak, kemudian ngobrol juga enak, nggak kepikiran sakit kepala dan sebagainya gitu sih. Jadi lah memang sebaiknya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali 6 bulan sekali. Oke, jangan lupa ya Sobat Sehat ya, tiap 6 bulan sekali kita kontrol karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter. Ya, betul sekali. Cuma rata-rata datang tuh mengobatinya. Kalau mencegahnya jarang banget sih gitu. Cuma kalau gigi bungsu itu kita mau mencegahnya juga susah. Kalau gigi bungsu itu giginya tuh miring, iya kita tanda-tandanya ya. Tiba-tiba sakit aja gitu, sakit bengkak aja gitu. Kalau mau mencegahnya susah, makanya ke dokter gigi tadi 6 bulan sekali itu buat ngecek, oh ini ada kemungkinan ini keluhan nggak, ada kemungkinan gini nggak. Jadi ya memang harus
rutin sih Evelyn. Oke, gitu ya Dokter Hirzi ya. Makasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat buat Amin, sobat sehat amin. semuanya gitu ya. Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Dokter Gigi Hirzi Asdiaksa, spesialis bedah mulut dari instalasi gigi dan mulut RSSA. Semoga bermanfaat dan semoga Dokter Hirzi sehat selalu ya. Amin, dokter, ya. Evelyn juga sehat-sehat ya. Amin. Next time kita bahas yang lain boleh ya dok Oke, ya. siap. Oke. Terima kasih Dokter Hirzi. Terima kasih. Dan terima kasih sobat sehat RSSA semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.